Shut up and sit down. Hai Velas, apa kabarnya kalian semua? Ketemu lagi sama gue Vel. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja, sehat, banyak berkat, banyak rezeki ya. Kali ini gue mau bahas kisah hidup seorang penulis dan seniman kenamaan, yaitu Khalil Gibran. Langsung aja kita ke cerita selengkapnya yuk. Khalil Gibran pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1895 dan dikenalkan dengan komunitas seni Boston. Awalnya dia menunjukkan bakat sebagai seniman. Dia juga mulai menulis kolom surat kabar dan buku dalam bahasa Arab yang menarik perhatian lewat puisi prosanya. Setelah pindah ke New York City, Gibran mulai menulis buku dalam bahasa Inggris, termasuk karyanya yang paling terkenal, The Prophet, tahun 1923. Popularitas The Prophet bertahan lama setelah kematian penulisnya pada tahun 1931, menjadikannya sebagai penyair terlaris ketiga sepanjang masa. Gibran Khalil Gibran lahir pada tanggal 6 Januari 1883 dari keluarga Kristen Maronit di Besari, Lebanon. Sebagai seorang anak laki-laki yang pendiam dan sensitif, dia menunjukkan bakat seni sejak dini dan kecintaan terhadap alam yang menjadi bukti dalam karya-karyanya selanjutnya. Pendidikan awalnya bersifat sporadis, meskipun dia menerima pelajaran informal dari seorang dokter setempat. Ayahnya Gibran yang temperamental bekerja sebagai pemungut pajak, tetapi dia didakwa melakukan penggelapan dan hartanya disita. Demi mencari kehidupan yang lebih baik, pada tahun 1895, Ibu Gibran memindahkan keluarganya ke Boston, tempat mereka menetap di lingkungan imigran South End. Setelah mengenyam pendidikan formal pertamanya, di mana dia terdaftar dengan nama yang sekarang dikenal luas Khalil Gibran, anak berusia 13 tahun ini menonjol dengan kemampuan artistiknya. Dia diarahkan sebagai fotografer dan penerbit Fred Holliday yang mengembangkan bakat Gibran dan memperkenalkannya ke komunitas seni yang lebih luas. Pada usia 15 tahun, Gibran kembali ke negara asalnya untuk bersekolah di sekolah Maronit di Beirut, di mana dia menunjukkan minat pada puisi dan mendirikan majalah pelajar. Dia kembali ke Boston pada tahun 1901, tak lama setelah kematian salah seorang saudarinya akibat tuberkulosis. Tahun berikutnya, saudara laki-laki dan ibunya juga meninggal dunia. Dengan dukungan finansial dari saudara perempuannya yang masih hidup, di mana saudara perempuannya itu adalah seorang penjahit, Gibran terus menekuni seninya. Pada tahun 1904, dia menikmati pameran gambar-gambarnya di Studio Day, dan dia mulai menulis kolom mingguan untuk surat kabar berbahasa Arab Al-Muhajir. Gibran menarik banyak pengikut karena puisi prosanya yang lebih mudah dipahami daripada karya-karya Arab tradisional dan mengeksplorasi tema-tema kesepian dan hilangnya hubungan dengan alam. Dia menerbitkan sebuah pamflet tentang kecintaannya pada musik pada tahun 1905 dan diikuti dengan 2 koleksi cerita pendek. Sementara itu, Gibran semakin dekat dengan Mary Haskell, seorang kepala sekolah progresif yang menjadi dermawan dan kolaborator sastra Gibran. Dia membiayai pendaftaran Gibran di Akademi Julian di Paris dan kemudian kepindahannya ke New York City pada tahun 1911. Setelah memantapkan dirinya di kalangan seni New York, Gibran pada tahun 1912 menerbitkan novela Al-Ajniha Al-Mutakasira atau Sayap Patah. Dia menggelar pameran lukisannya pada akhir 1914. Meskipun pada saat itu, gayanya yang dipengaruhi oleh simbolisme sudah mulai ketinggalan zaman di dunia seni.
Gibran mulai menulis untuk surat kabar Arab Al-Funun, dan dengan pecahnya Perang Dunia Pertama, dia mengekspresikan kecenderungan yang lebih nasionalis. Dia bergabung dengan dewan surat kabar lain, yaitu Fathat Boston, dan pada tahun 1920 dia mendirikan Al-Rabita Al-Qawamiyah atau Ikatan Pena, sebuah perkumpulan penulis Arab. Dengan bantuan Mary Haskell, Gibran mulai menulis buku dalam bahasa Inggris, menghasilkan kumpulan cerita rakyat berjudul The Madman pada tahun 1918 dan The Forerunner pada tahun 1920. Pada tahun 1919, dia juga menerbitkan puisi Al-Mawaqib atau The Procession dan sebuah buku seni berjudul 20 Drawings. Pada tahun 1923, Gibran menerbitkan karya yang menjadi karyanya yang paling terkenal, The Prophet, berfokus pada karakter Al-Mustafa, seorang suci yang akan kembali ke rumah setelah 12 tahun di pengasingan. Buku ini menguraikan tentang masalah cinta, kesedihan, dan agama melalui 26 esai puisi. Ulasan terbatasnya beragam, tetapi The Prophet dengan cepat terjual habis edisi pertamanya dan terus terjual dengan stabil, memberikan pengarangnya rasa pertama ketenaran yang meluas. Gibran menjadi pengurus New Orient Society di New York yang menerbitkan jurnal triwulanan yang memuat penulis-penulis seperti Bertrand Russell dan H.G. Wells. Pada tahun 1928, dia menerbitkan salah satu buku terkenalnya, Jesus the Son of Man, kumpulan refleksi tentang Kristus dari tokoh-tokoh historis dan imajiner. Buku Jesus the Son of Man ditulis dalam waktu kurang lebih 1 tahun antara tahun 1926 dan 1927. Lalu penerbit New York Alfred Knopf menerbitkannya pada musim gugur tahun 1928. Sebenarnya sosok Yesus telah muncul dalam tulisan dan karya seni Gibran dalam berbagai bentuk. Dia juga sering mengatakan kepada Mary Haskell bahwa dia sering bermimpi tentang Yesus dan menyebutkan keinginannya untuk menulis kisah hidup Yesus dalam suratnya pada tahun 1909 kepada Mary Haskell. Namun saat itu Gibran juga berjuang melawan kecanduan alkohol. Satu buku terakhir yang telah dia selesaikan, The Earth Gods, mulai dijual pada awal tahun 1931. Dan dia menyelesaikan naskah yang kemudian menjadi The Wanderer pada tahun 1932, tak lama setelah kematiannya pada tanggal 10 April 1931 akibat sirosis hati. Jenazah Gibran dimakamkan di Besari di Biara Marsarkis yang lalu menjadi museum. Namun masalah hukum muncul karena ketentuan dalam surat wasiatnya, karena dia meminta royalti dari penjualan bukunya diarahkan ke kampung halamannya. Karena tidak dapat mencapai konsensus tentang cara mendistribusikan uang tersebut, warga Besari terlibat dalam pertikaian sengit yang berlangsung selama beberapa dekade sebelum pemerintahan Lebanon turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, popularitas The Prophet terus berlanjut. Buku ini mengalami kebangkitan khusus dalam gerakan kontra budaya di Amerika tahun 1960-an. Terkadang mencapai penjualan 5.000 eksemplar per minggu. Walaupun seringkali diremehkan oleh para kritikus semasa hidupnya, Gibran akhirnya menjadi penyair terlaris ketiga sepanjang masa setelah William Shakespeare dan Lao Tzu. Berkat buku harian yang ditulis Mary Haskell, para penulis biografi berhasil mengungkap banyak detail kehidupan sang penulis sebelum dia menjadi terkenal. Pada tahun 2008, Khalil Gibran, The Collected Works diterbitkan, dan pada tahun 2014, The Prophet karya Khalil Gibran mendapat sambutan positif saat diangkat ke layar lebar sebagai film animasi. Ini salah satu contoh tulisan Khalil Gibran ya yang gue kutip. Aku hidup seperti dirimu, dan aku berdiri di sampingmu. Tutup matamu dan lihat sekeliling, kamu akan melihatku di depanmu. Nah Vela, siapa nih dari kalian yang pecinta tulisan-tulisan atau puisi-puisi prosanya Khalil Gibran?
Silakan aja kalian sebutin judul karyanya Gibran di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi bareng. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat kalian yang sudah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.